Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Reva Safa Hairiha dengan NIM akhir 161 dari kelompok 5. Di sini aku bakal ngejelasin terkait ANOVA menggunakan software RStudio. Langsung aja ke soalnya. Nah, di sini nomor pertama itu ada PT Osik Jaya merupakan perusahaan manufaktur botol plastik yang memiliki 4 shift produksi. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah produk cacat yang dihasilkan pada setiap shift. Pengamatan dilakukan selama Ada 5 di hari setiap dengan shiftnya itu ada di berjumlah 12, cacat produksi 9, 15, dan berikutnya. 11. Lalu hari kedua di 10, Nah, di 8, sini 14, 12. ada Hari nih ketiga di jumlah 11, produk cacat 10, per 16, dan shift-nya. 10. Ada Hari di shift keempat di 1, shift 13, 2, shift 9, 3 15, dan sampai ke 11. shift Dan 10. hari kelima Nah, pada itu hari ada di pertama 12, 8, 14, dan 9. Di sini kita bakal gunain ANOVA satu arah dengan tingkat signifikasi di 0,05 untuk menentukan apakah terdapat perbedaan jumlah produk cacat antar shift produksi. Nah, sebelum kita masuk ke RStudionya, kita harus mengkonvert data-data ini menggunakan Excel. Nah, di sini aku udah buat nih data-data yang ada di Excelnya. Nih, dari shift 1 kita tuh ada nih kan datanya 12 di hari pertama, terus hari keduanya 10, hari ketiganya itu 11, hari keempatnya 13, dan hari kelimanya itu 12. Dan selanjutnya aku udah buat juga nih buat dari shift 2, shift 3, dan shift 4-nya. Setelah itu, di sini aku namain Tuming modul 4 statis 2 karena pada DR Studio kita tuh bakal membaca si file Excel tersebut. Nah, di sini agar data itu terbaca, kita tuh harus menggunakan new project ini nih. New project, terus lalu existing dictionary, kita masukin ke folder yang udah kita buat sebelumnya. Di sini aku namain foldernya tuh tugas mingguan statistika 2 modul 4 underscore Eva Safaharia underscore 161. Lalu kita create project. Kita tunggu. Setelah kita create project, kita nih udah masuk kan data-datanya, kayak termasuk si Excel ini kan udah ada nih Tuming modul 4 statis 2. Sama kan di sini dari Tuming modul 4 statis 2. Nah, di sini kalau bisa dalam ngerunning di RStudio-nya kita jangan sampai sambil buka si Excel-nya karena khawatirnya akan ada terdapat error. Oke, ini kita save aja. Lalu di sini aku juga udah bikin nih sintaksnya. Tinggal kita paste aja. Nah, buat nomor pertama, kita tuh bakal gunain package read XL dan juga car. Kenapa pakai read XL? Karena kan tadi di awal aku udah bilang kan, kalau misalnya ini tuh bakal membaca si Excel-nya. Kita running dulu sampai si ini tuh udah sukses gitu ya. Setelah itu kita install package yang kedua yaitu car. Oke, kita tunggu sampai successfully. Setelah itu kita aktifin nih package-nya, package read XL dan juga package si car-nya. Setelah itu kita nih pada soal pertama itu kan kita buat ngetahui kan si apa nih faktor perbedaan jumlah produk cacat antar shift-nya. Nah, kita baca dulu si data Excel-nya. Tadi kan di sheet pertama. Oke, setelah itu kita tampilin nih variabel faktor dependent-nya. Nih di sini shift-nya itu menjadi faktor karena kan tadi di jumlah shift-nya itu bakal beda-beda kan si hasil jumlah produk cacatnya. Karena di sini juga kita bakal menentukan apakah terdapat perbedaan jumlah produk cacat antar shift-nya. Makanya faktor yang mempengaruhinya itu si shift dan faktor yang terpengaruhnya itu si jumlah produk cacat. Kita running. Setelah itu kita bakal uji homogenitas variansnya menggunakan Leavenet test. Nah, di sini jika p-value-nya itu di 0,05 maka datanya homogen. Lalu kita langsung aja nih. Di sini apakah Leavenet test-nya itu jumlah produk cacat dengan si shift-nya. Kita lihat nih, hasilnya di 0,9388. Artinya lebih dari 0,05 kan? Berarti si datanya itu homogen berarti. Lalu kita akan uji normalitasnya menggunakan Shapiro-Wilk. Di sini juga sama ya. Kalau misalnya p-value-nya itu lebih dari 0,5, maka datanya itu berdistribusi normal. Oke, di sini hasilnya itu di 0,314. Berarti data ini tuh menggunakan distribusi normal. Kemudian kita susun nih model ANOVA satu arahnya menggunakan model LM jumlah produk cacat dan shift-nya. Oke.
Di sini hasilnya itu di p-value-nya itu di 5,83 kali 10 pangkat minus 7. Pangkat minus 7 kan berarti 0,000 sekian, berarti kurang dari 0,05 kan. Nah, itu berarti dia tuh H0-nya itu di ditolak ya, karena di sini artinya dia tuh memiliki si pengaruh gitu. Karena tadi sebelumnya aku lupa bilang kalau misalnya H0 itu tidak terdapat pengaruh terhadap shift dan jumlah produk cacatnya, dan H1 itu terdapat pengaruh. Nah, di sini hasilnya kan di 0 kurang dari 0,05, berarti tidak terdapat pengaruhnya. Hasilnya itu kurang dari 0,05 berarti terdapat perbedaan antara si jumlah produk cacat dan juga pada setiap shift-shiftnya. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini, PT Evalion Pack merupakan perusahaan manufaktur kemasan plastik. Dalam proses produksi, perusahaan menggunakan beberapa jenis material plastik dan menerapkan variasi suhu cetakan. Manajemen ingin mengetahui apakah jenis material, suhu cetakan, serta interaksi keduanya berpengaruh terhadap jumlah produk cacat per unit. Di sini, jenis materialnya itu ada 3. Ada polipropilen, lalu ada PET, dan HDPE. Dengan suhu cetakannya itu juga beragam kan, tadi ada variasinya, ada di 180 derajat, 200 derajat, dan juga 220 derajat. Di sini kita akan menggunakan analisis ANOVA 2 arah pada tingkat signifikasi 5%. Nah, sebelum itu kita juga sama nih, kita masukin data-data tersebut menggunakan Excel, karena RStudio tadi kan kita bikinnya buat ngebaca Excelnya. Jadi nomor 2 itu bakal pakai cara yang sama menggunakan soal yang satu itu. Kita langsung aja ke RStudio-nya, karena aku udah buat di Excel yang tadi sama filenya. Jadi kita input data Excelnya, lalu kita tampilin nih variabel faktor dari dependennya. Jenisnya itu S vektor dan suhunya S vektor, karena kan kita bakal ingin mengetahui produk cacatnya itu ada interaksi atau enggak gitu ya. Lalu kita uji nih levelnya sama ya caranya. Di sini tuh hasilnya 0,734, berarti asumsi homogen ragam datanya itu terpenuhi. Lalu kita uji normalitas. Di sini hasilnya juga 0,7906, berarti hasilnya normal dan ya distribusinya pakainya normal. Terus kita akan susun model ANOVA 2 arahnya. Nah, di sini hasilnya jenisnya itu p-value-nya di 0,001534. Berarti kan dia kurang dari 0,05. Lalu nih suhunya juga sama nih di 0,008095. Berarti dia kurang dari 0,5. Berarti di sini tuh terdapat pengaruh terkait si jumlah produk cacatnya. Namun interaksi jenis dan suhunya itu di 0,84. Berarti artinya kalau jenis dan suhu itu interaksi jenis dan suhunya itu nggak berpengaruhi terkait si jumlah produk cacatnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.